Oke, mari langsung kita selami bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah narasi yang super epik dari eskatologi Islam, yaitu kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Berdasarkan sumber-sumber ceramah yang udah kita kumpulin, kita bakal melihat kisah ini secara netral ya, menyusun kepingan ceritanya dari awal sampai akhir. Dan jujur aja, ini bukan sekedar mitos biasa, tapi sebuah struktur nubuat akhir zaman yang detailnya tuh benar-benar luar biasa terperinci. Nah, buat ngasih gambaran yang jelas, ini dia peta jalan kronologis yang bakal kita bahas. Pertama, kita mulai dari tanda-tanda besar akhir zaman. Terus kita mundur dikit ke asal-usul pasukan ini. Lanjut ke dinding besi raksasa yang mengurung mereka. Setelah itu, kita bahas pelarian apokaliptiknya, dan ditutup dengan bagaimana pembersihan ilahi menyelesaikan semuanya. Singkat, padat, dan pastinya seru banget. Kita masuk ke bagian pertama, tanda-tanda besar akhir zaman. Jadi, untuk benar-benar paham seberapa mengerikannya ancaman Ya'juj dan Ma'juj ini, kita harus ngelihat gambaran besarnya dulu nih, yaitu konteks ramalan akhir dunia menurut sumber materi kita. Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah Ya'juj dan Ma'juj itu ternyata cuma satu bagian dari sekian banyak peristiwa masif yang bakal ngubah dunia secara total. Bayangin aja, teksnya menyebutkan ada 40 hari kabut asap atau dukhan, terus munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, nah baru deh Ya'juj dan Ma'juj ini dilepaskan. Dan itu belum seberapa, masih ada monster melata dari dalam bumi, matahari terbit dari barat, 3 gerhana raksasa, sampai akhirnya ada api dari Yaman yang menggiring umat manusia. Jadi ya, ancaman ini tuh beroperasi di dalam sebuah teater apokaliptik yang skalanya nggak main-main. Lanjut ke bagian kedua, asal-usul pasukan. Sekarang kita coba geser fokus kita ya, dari masa depan yang penuh bencana, kita mundur jauh ke masa lalu kuno. Kita bakal ngelihat secara pasti dari mana sebenarnya suku ini berasal, tentunya berdasarkan catatan silsilah dari referensi yang ada. Kalau kita urutkan silsilahnya, ceritanya ini bermula jauh di masa lampau, tepat setelah peristiwa banjir besar. Waktu itu, Nabi Nuh selamat bareng kaum yang beriman. Nah, salah satu putra beliau yang bernama Yafits melakukan perjalanan mengembara ke arah barat. Dari garis keturunan Yafits inilah lahir sebuah suku yang terisolasi yang kelakuannya itu digambarkan sangat biadab, kejam, dan suka banget melakukan pembantaian. Merekalah yang jadi cikal bakal kaum penakluk ini. Terus, secara fisik mereka kayak gimana sih? Teks-teks tersebut ngasih deskripsi yang lumayan spesifik dan jujur aja agak bikin merinding. Ya'juj dan Ma'juj ini digambarkan sebagai suku humanoid yang super barbar. Rambut mereka keriting, dan bentuk matanya itu aneh banget. Mereka punya lipatan kelopak mata yang kecil, padahal bola matanya besar. Jadi kalau mereka ngelihat, tatapan itu menyipit tapi tajam banget. Udah gitu, mereka hidup benar-benar terisolasi, terputus, dan sama sekali nggak berbaur sama umat manusia lainnya. Jadi, poin krusialnya di sini ada pada satu angka ini, 1000. Menurut sumber tersebut, ada semacam syarat biologis yang mengerikan buat suku ini. Dikatakan, kalau setiap anggota suku Ya'juj dan Ma'juj itu nggak bakal menemui kematian sebelum mereka masing-masing punya anak yang jumlahnya tepat 1000 orang. Coba deh bayangin sejenak. Skala reproduksinya eksponensial banget kan? Ini ngasih kita gambaran betapa horornya ledakan populasi mereka di balik dinding isolasi itu. Masuk ke bagian ketiga, dinding besi raksasa. Nah, dengan ancaman populasi yang berkembang gila-gilaan dan barbar tadi, cerita ini mulai masuk ke fase yang lebih tegang. Gimana caranya ancaman mematikan ini pada akhirnya dikurung secara historis? Disinilah muncul tokoh sentral kita, yaitu Nabi Zulkarnain. Literatur mendeskripsikan beliau ini sebagai sosok pemimpin yang luar biasa adil, sangat kuat, dan dibekali teknologi serta armada yang hebat. Dalam perjalanannya, beliau sampai di sebuah wilayah di antara 2 pegunungan, dan ketemu sama kaum yang posisinya sangat rentan. Kaum ini benar-benar hidup tertindas dan dalam ketakutan akan kebrutalan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka sampai memohon, bahkan nawarin bayaran asalkan Zulkarnain mau melindungi mereka. Tapi, dengan integritasnya yang murni, Zulkarnain setuju ngebantu ngebangun benteng itu, tanpa minta bayaran sepeser pun. Proses pembangunannya ini benar-benar mind-blowing. Bukan cuma sekedar numpuk batu biasa. Ini adalah mahakarya teknik kuno. Bayangin aja intensitasnya. Pertama, Zulkarnain nyuruh mereka bawa dan numpuk balok-balok besi raksasa sampai tingginya menjulang sejajar sama puncak kedua gunung itu. Terus, tumpukan besi masif itu dibakar tanpa henti sampai merah menyala, panasnya udah kayak api yang ngamuk. Dan langkah terakhirnya, tembaga cair yang lagi mendidih dituangin tepat ke atas struktur besi panas tadi. Hasilnya, sebuah dinding raksasa yang super kokoh. Saking licinnya, nggak bisa dipanjat, dan saking kerasnya, mustahil buat dilubangi. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, pelarian apokaliptik. Dinding tadi memang kokoh banget,
Tapi, nubuat menjelaskan kalau dinding itu sifatnya nggak permanen. Suatu saat nanti, bakal ada pelarian masif yang membawa kiamat. Dan disinilah kita ketemu sama lore galian harian. Berdasarkan narasi ini, pasukan Yajuj dan Majuj itu nggak kenal kata nyerah. Tiap hari mereka mati-matian menggali dinding itu dari dalam dengan beringas. Tapi, pas malam tiba, waktu mereka udah kecapekan dan sepakat buat ngelanjutin besoknya, tiba-tiba aja, karena campur tangan ilahi, dinding itu secara magis nutup rapat lagi kayak semula. Terus saja begitu. Ini tuh semacam siklus keputusasaan yang baru akan patah saat Tuhan akhirnya ngasih izin ke mereka buat ngejebol batas itu. Begitu izin itu turun dan dindingnya jebol, wah, mereka bakal tumpah ruah serentak layaknya kawanan hama yang lagi ngamuk. Mereka meluncur dari tempat-tempat tinggi dengan cepat banget, mengkonsumsi apa aja yang ada di depan mata. Skalanya ini saking besarnya, sampai-sampai teksnya ngasih satu ilustrasi yang ikonik banget. Rombongan depan pasukan ini bakal ngelewatin sebuah danau atau sungai besar, terus mereka minum airnya. Saking banyaknya pasukan ini, pas anggota paling belakang nyampe di sana, air sungainya udah kering kerontang. Habis nggak bersisa. Kesombongan mereka pada akhirnya mencapai puncaknya. Setelah ngerasa udah menghancurkan seluruh kehidupan di daratan, mereka mengarahkan anak panah ke langit. Di teks disebutkan, mereka berseru dengan sangat angkuh. Kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Kalimat ini benar-benar menangkap seberapa buta arogansi mereka dan kehancuran absolut yang mereka bawa ke muka bumi. Kita tiba di bagian kelima, pembersihan ilahi. Pertanyaan logis yang langsung terlintas di kepala kita adalah, gimana caranya kekuatan yang segitu masifnya, arogan, dan secara fisik mustahil dihentikan ini bisa dikalahkan? Yuk kita lihat babak resolusi terakhir dari nubuat ini. Di masa itu, menurut teks eskatologi, Nabi Isa dikisahkan udah turun kembali sebagai tanda akhir zaman. Tapi, bukannya ngajak konfrontasi fisik, Tuhan justru ngasih instruksi ke Nabi Isa buat nggak ngelawan mereka pakai senjata. Kenapa? Ya karena nggak ada satu manusia pun yang sanggup menandingi mereka. Jadi, strateginya beralih ke perlindungan spiritual. Nabi Isa membawa para pengikutnya yang beriman berlindung ke Gunung Tur. Dari tempat yang aman itu, mereka berdoa, memohon langsung intervensi dari Yang Maha Kuasa. Nah, momen ini dengan sangat brilian mengilustrasikan sebuah kontras yang mendalam banget. Di satu sisi kita punya pasukan yang tak terbendung, jutaan prajurit barbar yang tanpa ampun meluluh lantakkan bumi. Tapi di sisi lain, coba tebak, apa senjata ilahi yang dikirim buat ngentiin mereka? Bukan meteor raksasa atau bencana kosmik, melainkan cuma hama ukuran super kecil, sejenis serangga atau ulat mini yang menyerang bagian leher pasukan itu. Bayangin, sesuatu yang begitu kecil dan ironis, secara instan bisa memusnahkan ancaman paling horor di muka bumi, dan mereka semua mati rebah di waktu yang bersamaan. Setelah ancaman terbesarnya tumbang, narasinya bergeser ke fase pemulihan. Saat itu bumi penuh banget sama jasad miliaran prajurit tadi. Menanggapi doa Nabi Isa berikutnya, langit mengirimkan burung-burung raksasa berleher panjang yang ngangkutin jasad-jasad itu dan membuangnya ke laut. Setelah daratan bersih, turunlah hujan lebat yang benar-benar menyucikan. Hujan ini mencuci bersih setiap jengkal tanah, menyingkirkan semua sisa kehancuran dan mengembalikan kesuburan bumi kayak sedia kala. Sebuah proses pembersihan yang sangat sistematis. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan krusial nih buat kita renungkan. Apa sih yang sebenarnya mau disampaikan oleh narasi epik ini tentang keseimbangan kekuasaan, kecemasan manusia, dan kerendahan hati? Kisah kuno yang terstruktur ini ngingetin kita bahwa sebesar apapun arogansi, jumlah dan kekuatan destruktif di dunia ini, solusi penawarnya itu bisa jadi sangat kecil dan sama sekali di luar perhitungan akal kita. Ini bukan sekedar cerita tentang kehancuran, tapi sebuah cerminan tentang batasan manusia dan harapan utama akan keadilan ilahi yang pasti datang. Oke, terima kasih banyak udah nemenin saya membedah materi kali ini. Semoga ulasan ini bikin kalian makin penasaran buat terus mengeksplorasi narasi-narasi sejarah lainnya dengan sudut pandang yang lebih dalam. Sampai jumpa di bedah materi kita berikutnya.